Selamat datang di channel Amelia Bercerita. Di sini setiap kisah bukan sekedar cerita tapi cerminan kehidupan tentang cinta, luka, pengorbanan, dan keajaiban tak terduga. Setiap episode menghadirkan drama rumah tangga yang menggetarkan hati, membuka mata, dan memberi hikmah bagi setiap langkah kita. Jika kisah-kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Like sebagai dukungan dan tinggalkan komentar karena setiap pandangan dan pengalamanmu begitu berharga. Mari berbagi pelajaran hidup bersama. Baiklah, tanpa berlama-lama marilah kita mulai kisah hari ini. Di dalam rumah sederhana yang telah mereka tempati sejak menikah, Sinta duduk di ruang tamu dengan wajah yang penuh kekecewaan. Di tangannya, ada selembar amplop berisi uang nafkah yang baru saja diberikan oleh suaminya, Manto. Seharusnya, uang itu menjadi rezeki yang bisa ia kelola untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Namun, hatinya justru terasa sesak. Manto berdiri di ambang pintu, melepas sepatu kerjanya dengan raut kelelahan. Hujan gerimis di luar membuat udara sedikit dingin. Namun suasana dalam rumah justru terasa panas. Ia melihat istrinya yang masih duduk diam sambil memandangi amplop di tangannya. "Ada apa, Sinta?" tanya Manto, berjalan mendekati istrinya. Sinta mengangkat wajahnya, menatap Manto dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tidak bisa menerima ini, Mas," ucapnya lirih. Manto mengernyitkan dahi. "Maksudmu apa? Itu uang nafkahmu. Memangnya kenapa?" Sinta menarik napas dalam. Ia telah menahan gejolak dalam hatinya selama berbulan-bulan. Setiap kali menerima uang dari Manto, ia merasa seperti sekadar menerima sisa-sisa, bukan sesuatu yang benar-benar diberikan dengan penuh tanggung jawab dan cinta. Lebih dari itu, ia tahu betul bahwa sebagian besar penghasilan suaminya justru lebih dulu diberikan kepada Ibu Nani, ibu mertuanya. "Aku tidak ingin menerima uang ini, Mas," kata Sinta lagi, suaranya lebih tegas kali ini. "Karena aku tahu, sebelum uang ini sampai ke tanganku, ibu sudah lebih dulu mengambil bagian yang paling besar." Manto terdiam. Kata-kata itu menamparnya. "Apa maksudmu? Ibu hanya aku bantu sedikit. Itu kewajiban seorang anak, Sinta," kata Manto dengan nada defensif. Sinta tersenyum pahit. "Sedikit? Mas, aku tahu berapa gajimu setiap bulan, dan aku juga tahu berapa yang kau serahkan ke ibu. Aku bukan menantu bodoh yang tidak paham." Manto menghela napas kasar. Ia duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. "Kau keberatan kalau aku membantu ibu?" tanyanya akhirnya. "Aku tidak pernah melarangmu membantu ibu kandungmu, Mas," jawab Sinta. "Tapi apakah kau sadar bahwa kau telah mengabaikan aku sebagai istrimu? Kau memberiku nafkah seolah aku hanya istri kedua, sedangkan istri pertamamu adalah ibumu sendiri." Manto mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya akan berkata seperti itu. "Sinta, kau tahu sendiri bagaimana kondisi ibu. Sejak ayah meninggal, dia tinggal sendirian. Aku sebagai anak laki-lakinya satu-satunya, tentu harus bertanggung jawab atas kehidupannya," kata Manto. Sinta mengangguk. "Aku tahu itu, dan aku menghormati baktimu kepada ibu. Tapi, apakah kau tidak berpikir bahwa aku juga istrimu? Aku juga berhak mendapatkan perhatian dan nafkah yang layak. Aku tidak meminta kemewahan, Mas. Aku hanya ingin kau berlaku adil." Manto terdiam. Sinta menaruh amplop berisi uang itu di meja. "Kalau memang ibu lebih membutuhkan uang ini, maka aku kembalikan saja langsung kepadanya," kata Sinta. Manto terkejut. "Sinta, jangan keterlaluan." "Aku tidak keterlaluan, Mas," potong Sinta cepat. "Justru kaulah yang keterlaluan. Aku ingin kau menyadari bahwa sebagai suami, tugas utamamu adalah menafkahi istrimu. Aku bukan orang lain, Mas. Aku ini istrimu. Aku yang seharusnya menjadi prioritas dalam rumah tangga kita." Manto menggelengkan kepala. "Kau mulai bicara berlebihan, Sinta." "Aku hanya mengatakan yang seharusnya," kata Sinta. "Dan jika memang aku bukan prioritasmu, jika kau lebih mengutamakan ibumu, maka lebih baik aku tidak menerima uang ini. Kau berikan saja semuanya kepada ibu, seperti yang selama ini kau lakukan." Manto menatap Sinta dengan emosi yang campur aduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sebagai anak, ia merasa bertanggung jawab kepada ibunya. Tapi sebagai suami, ia juga mengerti bahwa Sinta merasa tersisihkan. "Jadi kau ingin aku berhenti memberi uang kepada ibu?"
Tanya Manto akhirnya. Bukan itu maksudku, kata Sinta. Aku ingin kau menyeimbangkan semuanya. Aku ingin kau paham bahwa aku adalah istrimu. Aku ingin kau sadar bahwa kita ini sedang membangun rumah tangga. Bukan hanya aku yang berjuang sendirian sementara kau lebih banyak memikirkan orang lain. Manto berdiri. Aku lelah, Sinta. Aku pulang kerja ingin istirahat, bukan untuk bertengkar seperti ini. Sinta menatapnya dengan tatapan terluka. Kalau kau lelah, bagaimana denganku, Mas? Aku juga lelah. Aku lelah merasa diabaikan. Aku lelah menerima sisa-sisa perhatian dan uangmu. Tanpa menunggu jawaban, Sinta mengambil amplop itu dan berjalan keluar rumah. Manto terkejut. Sinta, mau kemana kau? Ke rumah ibu, jawab Sinta tanpa menoleh. Aku akan mengembalikan uang ini padanya langsung, karena mungkin memang dia yang lebih pantas mendapatkannya daripada aku. Manto ingin menghentikannya, tapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa melihat punggung Sinta yang semakin menjauh. Hujan semakin deras di luar, menyamarkan air mata yang mulai menggenang di sudut mata Sinta. Di rumahnya, Ibu Nani yang sedang duduk santai di ruang tamu terkejut melihat kedatangan Sinta yang basah kuyup. Sinta, kenapa kau datang malam-malam begini? Di luar hujan deras. Sinta tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk dan langsung meletakkan amplop itu di meja. Ini uang dari Manto, Bu, kata Sinta dingin. Aku mengembalikannya. Silakan ibu pakai semuanya. Ibu Nani mengernyit. Apa maksudmu, Sinta? Maksudku, selama ini ibu yang lebih berhak menerima uang ini. Jadi aku pikir, lebih baik aku berikan langsung saja kepada ibu, kata Sinta dengan nada tenang, tapi tajam. Ibu Nani menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah menantunya itu tidak seperti biasanya. Ada sorot luka dan kekecewaan di matanya. Kalian bertengkar? Tanya Ibu Nani. Itu urusan rumah tangga kami, Bu, jawab Sinta. Tapi jika selama ini ibu yang lebih diutamakan oleh suami saya, maka silakan ibu ambil semuanya. Saya tidak akan meminta apapun lagi. Ibu Nani terdiam. Di saat bersamaan, Manto berlari masuk ke rumah ibunya. Napasnya tersengal karena berusaha mengejar Sinta dalam hujan. Sinta, apa yang kau lakukan? Teriak Manto. Sinta berbalik. Tatapannya tegas. Aku sudah mengembalikan semuanya, Mas, katanya. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi meminta apapun darimu. Manto terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Sinta benar-benar akan melakukan hal ini. Ibu Nani menatap mereka bergantian. Hatinya mulai merasa tidak enak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sikap Manto selama ini bisa membuat rumah tangganya diambang kehancuran. Hujan terus turun di luar, tapi di dalam rumah Ibu Nani, ada badai yang lebih besar yang sedang mengancam segalanya. Di ruang tamu rumahnya yang masih hangat dengan aroma kayu dan dupa yang biasa ia nyalakan setiap sore, Ibu Nani menatap amplop berisi uang yang baru saja diletakkan Sinta di atas meja. Tatapannya tajam, napasnya memburu. Wajahnya memerah karena amarah yang sulit ia tahan. Manto berdiri tak jauh dari istrinya, masih terengah-engah setelah berlari menerobos hujan untuk mengejarnya. Matanya menatap istrinya dengan perasaan yang campur aduk, antara marah, kecewa, dan bingung. Sementara itu, Sinta tetap berdiri tegak di hadapan ibu mertuanya, dengan raut wajah yang keras dan penuh keteguhan. Apa maksudmu dengan mengembalikan uang ini, Sinta? Suara Ibu Nani bergetar, lebih karena emosi daripada kelelahan. Sinta menatapnya lurus. Maksud saya jelas, Bu. Saya mengembalikan uang yang diberikan Manto karena saya tidak mau menerima sisa-sisa. Jika memang ibu yang lebih berhak atas uang ini, maka lebih baik saya serahkan langsung pada ibu. Ibu Nani membanting amplop itu ke meja. Kau ini menantu macam apa? Kau menolak nafkah dari suamimu sendiri? Apa kau pikir kau lebih hebat dari aku? Lebih tahu bagaimana rumah tangga harus dijalankan? Manto melangkah maju, mencoba meredakan ketegangan. Bu, jangan seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik. Tapi Ibu Nani menoleh tajam ke arah anaknya. Kau diam, Manto. Ini urusan perempuan. Manto terdiam. Ia tidak pernah melihat ibunya semarah ini. Sinta tetap berdiri tegak. Saya tidak menolak nafkah, Bu. Tapi saya tidak mau menjadi istri yang hanya menerima sisa-sisa setelah suami saya lebih dulu memberikan semuanya kepada ibu. Ibu Nani tertawa sinis. Jadi kau menganggap aku ini benalu dalam pernikahan kalian? Bukan begitu maksud saya, Bu.
Lalu apa? Kau merasa lebih berhak atas uang Manto dibanding aku, ibunya sendiri? Kau pikir aku ini siapa? Aku yang melahirkan dan membesarkan dia. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan punya suami seperti dia. Sinta menarik napas panjang. Saya tidak meragukan jasa ibu terhadap Manto. Saya pun menghormati ibu sebagai orang tua. Tapi, Bu, Manto sekarang sudah menikah. Dia punya tanggung jawab utama kepada saya sebagai istrinya. Ibu Nani menunjuk wajah Sinta dengan jarinya yang gemetar. Dengar, Sinta, kau masih muda, masih hijau dalam pernikahan, tapi sudah berani mengajari aku bagaimana rumah tangga seharusnya berjalan? Jangan kau kira kau bisa mengatur anakku sesuka hatimu. Ibu yang justru mengatur Manto selama ini, jawab Sinta tanpa ragu. Dari awal pernikahan kami, saya tahu bahwa sebagian besar penghasilannya selalu ibu ambil lebih dulu. Saya diam, saya coba mengerti. Tapi sampai kapan saya harus bertahan, Bu? Sampai kapan saya harus menerima sisa-sisa? Manto menggelengkan kepala. Sinta, kau bicara seolah-olah aku tidak pernah memberikan apapun padamu. Sinta menoleh ke arah suaminya. Mas, aku bicara berdasarkan kenyataan. Setiap bulan, kau menyerahkan hampir seluruh gajimu kepada ibu lebih dulu. Lalu aku menerima apa? Sekadar cukup untuk makan? Apakah aku istrimu atau hanya sekadar orang yang kau beri belas kasihan? Manto menghela napas. Sinta, aku hanya ingin membahagiakan ibu. Tapi kau melupakan kebahagiaan istrimu, Mas, jawab Sinta lirih. Ibu Nani berdecak keras. Dengar ini, Manto, istrimu ini perempuan tak tahu adat. Dia melawan ibu mertuanya sendiri. Perempuan macam ini tidak pantas jadi istrimu. Sinta menatap ibu mertuanya dengan mata yang tetap tegar. Saya menghormati ibu, tapi saya juga berhak memperjuangkan diri saya sendiri. Saya bukan perempuan yang hanya akan tunduk tanpa berpikir. Manto memijat pelipisnya. Ia terjebak di antara dua wanita yang sama-sama penting dalam hidupnya. Ia mencintai Sinta, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan ibunya. Ia tahu ibunya keras kepala dan tidak akan pernah mengalah. Tapi ia juga tahu bahwa Sinta mengatakan hal yang benar. Ibu Nani mendekat ke arah Sinta, menatapnya dengan tatapan tajam. Kalau kau tidak bisa menerima keadaan ini, kenapa kau masih bertahan? Kenapa kau tidak pergi saja? Kata-kata itu menggema di dalam ruangan. Manto menoleh ke arah ibunya dengan wajah terkejut. Bu, jangan berkata seperti itu. Tapi Sinta hanya tersenyum pahit. Jadi itu yang ibu inginkan? Saya pergi dari rumah ini. Ibu Nani mengangkat dagunya. Kalau kau tidak bisa menerima bagaimana anakku memperlakukan ibunya, maka lebih baik kau pergi. Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya suara hujan di luar yang masih terdengar. Manto menatap Sinta dengan perasaan takut. Jangan, Sinta. Sinta menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin pergi, Mas. Aku mencintaimu. Tapi aku juga tidak ingin hidup dalam bayang-bayang seperti ini selamanya. Ibu Nani tertawa sinis. Kau pikir kau bisa menang melawan aku, Sinta? Kau pikir kau bisa mengubah anakku? Sinta menggeleng. Saya tidak ingin menang atau mengubah siapapun, Bu. Saya hanya ingin suami saya menyadari bahwa saya ini istrinya, dan saya juga pantas untuk dihargai. Ibu Nani menoleh ke arah Manto. Manto, kau dengar sendiri bagaimana istrimu ini meremehkan ibumu sendiri. Kau harus memilih. Aku atau dia? Jantung Manto berdebar kencang. Ia tidak menyangka ibunya akan memaksanya memilih. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga tidak ingin kehilangan Sinta. Ia menatap dua wanita itu dengan hati yang semakin kacau. Sinta menghela napas panjang. Aku tidak meminta Mas Manto memilih, Bu. Tapi aku ingin dia sadar apa yang harus dia lakukan. Manto menggelengkan kepala. Jangan lakukan ini, Bu. Sinta. Tapi Ibu Nani sudah terlanjur murka. Ia menatap anaknya dengan mata penuh tuntutan. Aku yang membesarkanmu, Manto. Aku yang berjuang untukmu. Sekarang, kau akan meninggalkanku demi perempuan ini. Manto merasa dadanya sesak. Ia merasa seperti anak kecil yang dimarahi ibunya. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih besar yang dipertaruhkan, rumah tangganya. Sinta menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas, kalau memang aku tidak ada dalam prioritasmu, kalau selama ini aku hanya pelengkap dalam pernikahan ini,
maka aku lebih baik pergi. Manto melangkah maju, berusaha menggenggam tangan istrinya, tapi Sinta mundur selangkah. Sinta, jangan. Aku tidak ingin kau pergi, suara Manto hampir berbisik. Tapi Sinta sudah memutuskan. Ia menoleh ke arah ibu mertuanya, memberi tatapan yang penuh ketegasan. Saya tidak akan bertahan dalam pernikahan di mana saya hanya menjadi pilihan terakhir. Ia lalu berbalik, melangkah menuju pintu dengan perasaan yang berat, meninggalkan Manto yang masih berdiri dengan wajah penuh kebingungan, dan Ibu Nani yang menatapnya dengan ekspresi puas. Di luar, hujan masih turun deras, seolah ikut menangisi kisah yang semakin rumit. Di dalam rumah yang dulu menjadi tempat penuh kehangatan bagi mereka berdua, kini hanya ada kesunyian yang mengandung ketegangan. Hujan masih turun deras di luar, suara rintiknya memenuhi malam yang semakin larut. Lampu ruang tamu menerangi wajah-wajah yang masih dipenuhi emosi. Sinta duduk di kursi kayu dekat meja makan, memeluk tubuhnya sendiri seakan mencoba menghangatkan hati yang semakin terasa dingin. Di seberangnya, Manto berdiri dengan kedua tangan mengepal. Wajahnya menyiratkan kemarahan yang belum juga reda sejak mereka pulang dari rumah Ibu Nani. Manto merasa harga dirinya sebagai suami telah diinjak-injak. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa istrinya berani mengembalikan uang nafkah yang ia berikan. Itu bukan hanya sekadar uang bagi Manto, itu adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pria yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya. Kenapa kau harus melakukan ini, Sinta? Suaranya terdengar berat, seperti menahan gejolak dalam dadanya. Sinta mendongak, matanya masih berkaca-kaca. Aku sudah menjelaskan alasanku, Mas. Aku tidak mau menerima uang yang kau berikan dengan setengah hati. Aku tidak mau merasa seperti hanya mendapat sisa dari penghasilanmu setelah ibu mengambil bagiannya lebih dulu. Manto menggeleng, tertawa kecil yang lebih mirip tawa pahit. Kau bicara seolah-olah aku tak pernah peduli padamu, Sinta. Seolah-olah aku ini suami yang tidak bertanggung jawab. Sinta menatap suaminya lekat-lekat. Kalau Mas benar-benar bertanggung jawab, kenapa aku selalu merasa diabaikan? Kenapa setiap bulan aku harus menerima sisa-sisa, sementara ibu selalu mendapat yang terbaik? Dia ibuku, Sinta. Kau pikir aku bisa membiarkan dia hidup kekurangan? Manto menaikkan suaranya. Sinta menggeleng perlahan. Aku tidak pernah meminta Mas untuk meninggalkan tanggung jawab pada ibu. Aku hanya ingin Mas sadar bahwa aku juga punya hak. Aku juga istrimu, Mas. Aku yang seharusnya kau prioritaskan, bukan selalu jadi pilihan kedua. Manto mendengus, melangkah mendekati meja, kedua tangannya bertumpu di permukaan kayu yang dingin. Matanya menatap Sinta tajam. Jadi kau ingin aku berhenti membantu ibu? Sinta terdiam sejenak sebelum menjawab, memilih kata-kata yang tepat agar tak semakin memperkeruh keadaan. Bukan, Mas. Aku hanya ingin kau bersikap adil. Aku ingin kau melihat bahwa aku juga ada di sini, di rumah ini, menunggumu setiap hari, mengurus segala keperluan kita. Aku ingin merasa dihargai sebagai istri. Manto menghela napas kasar. Jadi karena itu kau sengaja mempermalukan aku di depan ibu? Sinta mengerutkan dahi. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu, Mas. Lalu apa namanya kalau bukan mempermalukan? Kau sengaja datang ke rumah ibu, menyerahkan amplop itu di depannya, seakan aku ini suami yang tak becus. Kau tahu betapa malunya aku saat itu. Air mata Sinta hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia sudah cukup lama menahan semuanya sendiri, dan malam ini, ia ingin suaminya mendengar dengan hati terbuka, bukan sekadar membela diri. Mas merasa terhina? Bagaimana denganku? Apa Mas pernah membayangkan bagaimana perasaanku selama ini? Bagaimana rasanya menjadi istri yang hanya mendapatkan sisa-sisa perhatian suaminya? Manto mengusap wajahnya dengan frustasi. Sinta, aku bekerja keras setiap hari. Aku berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Aku bukan laki-laki pemalas yang mengandalkan istrinya untuk hidup. Apa itu masih kurang bagimu? Sinta bangkit dari kursinya, tubuhnya gemetar karena emosi yang begitu lama ia pendam kini akhirnya meledak. Bukan soal uangnya, Mas. Aku bisa hidup sederhana. Aku bisa menerima jika kita memang harus berhemat. Tapi aku tidak bisa menerima jika aku tidak dianggap penting dalam rumah tangga ini. Manto terdiam, tapi matanya masih menyiratkan amarah yang belum surut. Jadi kau merasa aku tidak menganggapmu penting? Sinta menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ya, Mas. Itu yang kurasakan.
Sunyi kembali menyelimuti ruangan itu. Hanya suara hujan yang masih terdengar, menjadi saksi perdebatan yang semakin sengit di antara mereka. Manto menjatuhkan tubuhnya ke kursi, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa Sinta akan berpikir sejauh itu. Ia tidak pernah bermaksud membuat istrinya merasa diabaikan. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa begitu saja mengubah apa yang selama ini ia yakini. Sinta menghapus air matanya yang akhirnya jatuh juga. Hatinya sakit melihat suaminya lebih memilih membela ibunya daripada memahami perasaannya. Ia mencintai Manto, tapi ia juga mencintai dirinya sendiri. Dan semakin lama ia bertahan dalam kondisi ini, semakin ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Sinta, Manto akhirnya bersuara, suaranya lebih pelan kali ini. Sinta menoleh, menunggu apa yang akan dikatakan suaminya. Apa kau benar-benar berpikir untuk meninggalkan rumah ini? Sinta terdiam. Pertanyaan itu menyakitkan, tapi juga realistis. Sejak tadi, ia memang mulai memikirkan kemungkinan itu. Aku tidak tahu, Mas, jawabnya jujur. Tapi aku lelah hidup dalam keadaan seperti ini. Manto menatap istrinya dengan ekspresi terluka. Jadi kau ingin menyerah? Sinta menggeleng. Bukan menyerah, Mas. Aku hanya tidak ingin terus bertahan dalam pernikahan yang membuatku merasa tidak berharga. Manto bangkit dari kursinya, melangkah ke arah Sinta, lalu berhenti tepat di hadapannya. Sinta, aku mencintaimu. Sinta tersenyum kecil, tapi itu bukan senyum bahagia. Aku tahu, Mas. Tapi cinta saja tidak cukup. Manto merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin membantah, ingin meyakinkan Sinta bahwa semuanya bisa diperbaiki. Tapi ia juga sadar bahwa perasaan istrinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Sinta melangkah mundur, lalu berbalik menuju kamar mereka. Manto hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Saat Sinta menutup pintu kamar, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia ingin bertahan, tapi ia juga ingin bahagia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar mempertimbangkan untuk pergi. Pagi itu, Sinta duduk termenung di tepi ranjang. Matanya sembab karena tangis yang tak kunjung reda sejak malam tadi. Ia merasa hatinya telah lelah, jiwanya hancur perlahan dalam pernikahan yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tetapi justru membuatnya semakin tersisih. Di luar kamar, Manto masih duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Ia belum tidur semalaman, pikirannya terus berputar, mencoba memahami situasi yang semakin rumit. Ia mencintai Sinta, tetapi ia juga tidak bisa begitu saja mengabaikan ibunya. Dalam benaknya, ia merasa harus tetap menjadi anak yang berbakti, tetapi di sisi lain, ia juga ingin menjadi suami yang baik. Saat Manto masih terdiam dalam kegelisahannya, suara ketukan keras di pintu rumah mereka mengagetkan keduanya. Sinta yang masih duduk di ranjang menoleh ke arah pintu, begitu juga Manto yang kini mengangkat wajahnya. Manto berjalan dengan langkah berat ke pintu dan membukanya. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita paruh baya dengan raut wajah tegas. Itu adalah ibunya Sinta, Bulastri, yang datang bersama adik laki-laki Sinta, Reza. Assalamualaikum. Suara Bulastri terdengar datar namun berwibawa. Manto menelan ludah. Waalaikumsalam, Bu. Reza, ada apa datang sepagi ini? Bulastri tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk tanpa dipersilakan, langsung mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Matanya tajam, meneliti setiap sudut rumah, seolah mencari keberadaan putrinya. Reza, yang berdiri di belakang ibunya, menatap Manto dengan tatapan tak bersahabat. Kak Sinta ada di dalam, kan? Manto mengangguk pelan. Dia masih di kamar. Tanpa berkata banyak, Bulastri langsung berjalan menuju kamar Sinta. Manto tidak berani menghalangi, sementara Reza hanya mengikutinya dari belakang. Saat pintu kamar dibuka, Sinta yang masih terduduk di ranjang mengangkat wajahnya. Matanya langsung bertemu dengan tatapan ibunya yang penuh kekhawatiran. Anakku, suara Bulastri melembut saat melihat keadaan Sinta yang jelas-jelas tidak baik-baik saja. Sinta terisak pelan, tak mampu lagi menahan air mata saat ibunya mendekat dan menariknya ke dalam pelukan. Hangatnya pelukan seorang ibu membuat Sinta merasa lebih tenang, seolah seluruh beban yang ia pikul selama ini bisa sedikit terangkat. Kenapa kamu diam saja, Nak? Kenapa kamu tidak pernah cerita pada ibu? Suara Bulastri penuh dengan rasa sayang, tetapi juga sedikit terluka karena anaknya menyimpan masalah sebesar ini sendirian. Sinta menggeleng, suaranya bergetar. Aku tidak mau membuat ibu khawatir. Bulastri menghela napas panjang,
lalu menatap wajah putrinya dengan penuh kasih sayang. Sinta, kamu anak ibu. Apapun yang terjadi, ibu ingin kamu bahagia. Kalau pernikahan ini hanya membuatmu menderita, ibu tidak akan tinggal diam. Sinta kembali menangis, sementara Reza yang berdiri di ambang pintu mengepalkan tangannya. Ia sudah lama mencurigai bahwa kakaknya tidak bahagia dalam pernikahan ini, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa kondisinya akan seburuk ini. Ibu, Sinta menggenggam tangan ibunya, mencoba mencari kekuatan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bu Lastri menatapnya dengan penuh keteguhan. Kalau suamimu lebih memilih ibunya daripada kamu, maka lebih baik kamu pulang saja, nak. Sinta terkejut. Ia tidak menyangka ibunya akan berkata seperti itu. Manto yang masih berdiri di luar kamar langsung tersentak mendengar kata-kata itu. Ia melangkah masuk dengan ekspresi terkejut. Bu, jangan bicara seperti itu. Saya mencintai Sinta. Bu Lastri menatapnya tajam. Kalau kau mencintai Sinta, kenapa kau membiarkan dia hidup dalam kesedihan? Kenapa kau membiarkan ibumu memperlakukannya seperti ini? Manto menundukkan kepala, merasa semakin terpojok. Saya tidak bermaksud membuat Sinta menderita. Saya hanya ingin berbakti pada ibu saya. Bu Lastri mendecak, matanya menyipit. Kau ingin berbakti pada ibumu, tetapi kau mengorbankan istrimu? Apa itu namanya suami yang baik? Reza, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Mas Manto, saya sudah lama ingin mengatakan ini. Kak Sinta itu bukan boneka yang bisa Mas perlakukan sesuka hati. Dia punya perasaan. Dia juga butuh dihargai. Manto membuka mulutnya untuk membantah, tetapi sebelum sempat berkata apa-apa, suara keras dari luar rumah membuat semua orang terdiam. Mana Sinta? Aku mau bicara dengannya. Itu suara Ibu Nani. Manto terkejut, begitu juga Sinta dan yang lainnya. Bu Lastri langsung menggenggam tangan putrinya lebih erat, seakan bersiap melindunginya dari apapun yang akan terjadi. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka lebar, dan Ibu Nani masuk dengan wajah penuh amarah. Di belakangnya, beberapa anggota keluarga Manto ikut berdiri, termasuk paman dan bibinya. Apa maksud kalian datang ke rumah anakku pagi-pagi begini? Kalian pikir bisa mencampuri urusan rumah tangga mereka? Suara Ibu Nani tajam, penuh kemarahan. Bu Lastri berdiri, menatap Ibu Nani dengan mata tak kalah tajam. Kami datang karena anak kami diperlakukan dengan tidak adil. Kami ingin memastikan bahwa dia tidak terus disakiti dalam pernikahannya sendiri. Ibu Nani tertawa sinis. Tidak adil? Sinta ini istri Manto. Sudah seharusnya dia mengikuti aturan suaminya. Reza maju selangkah, suaranya bergetar karena menahan emosi. Aturan? Aturan seperti apa? Aturan yang membuat kakak saya hanya menerima sisa-sisa? Aturan yang membuat dia selalu berada di posisi kedua setelah mertua? Manto menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa kepalanya semakin berat. Ia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Kalian ini keluarga macam apa? Lanjut Ibu Nani dengan nada merendahkan. Datang ke rumah anakku dan mencoba merusak rumah tangganya. Bu Lastri menatap tajam. Justru kami datang untuk menyelamatkan Sinta. Kami tidak ingin melihatnya terus menderita. Situasi semakin panas. Dua keluarga saling berhadapan, masing-masing membela anggotanya sendiri. Sinta, yang berdiri di tengah semua itu, merasa dadanya semakin sesak. Ia tak tahan lagi. Cukup. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lantang. Berhenti. Semua orang langsung terdiam dan menoleh ke arahnya. Sinta menatap suaminya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Mas, aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Manto menatapnya penuh kebingungan. Sinta. Sinta menggeleng, lalu menatap ibunya. Bu, aku ingin pulang. Ibu Nani tersentak. Apa? Kau mau meninggalkan anakku? Sinta menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh kepastian. Aku hanya ingin pergi untuk mencari ketenangan. Jika Mas Manto benar-benar mencintaiku, dia akan datang dan memperjuangkan aku dengan caranya sendiri. Tapi kalau tidak, maka biarkan aku pergi selamanya. Manto merasakan dadanya seakan dihantam sesuatu yang berat. Ia ingin menahan Sinta, tetapi ia tahu, kali ini istrinya sudah mengambil keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Pagi itu, udara masih dingin meski matahari mulai naik di ufuk timur. Sinta duduk di teras rumah orang tuanya,
menatap halaman kecil yang dipenuhi tanaman hijau yang dirawat dengan penuh kasih sayang oleh ibunya. Sudah 3 hari ia kembali ke rumah ini, meninggalkan rumah yang selama ini ia huni bersama Manto. Keputusan itu bukan hal yang mudah, tetapi ia tahu, jika ia tetap bertahan di sana tanpa ada perubahan, maka dirinya akan semakin kehilangan jati diri. Ibu Lastri keluar dari rumah membawa secangkir teh hangat, lalu duduk di samping putrinya. "Sudah siap untuk hari ini, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. Sinta mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku harus mulai menata hidupku sendiri." Hari ini adalah hari pertama Sinta akan kembali bekerja. Sebelum menikah, ia adalah seorang pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil. Tetapi setelah menikah dengan Manto, ia memutuskan untuk berhenti dan fokus mengurus rumah tangga. Sekarang, ia sadar bahwa keputusan itu mungkin terlalu terburu-buru. Ia ingin kembali mandiri, memiliki penghasilan sendiri, dan tidak lagi bergantung pada nafkah Manto. Ibu Lastri mengusap punggung putrinya dengan penuh kasih sayang. "Ibu bangga padamu, Sinta. Tidak semua perempuan berani mengambil keputusan seperti ini." Sinta tersenyum kecil, meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan. Ia mencintai Manto, tetapi ia juga harus mencintai dirinya sendiri. Di tempat lain, Manto duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Sudah 3 hari sejak Sinta pergi, dan selama itu pula ia merasa hidupnya hampa. Rumah ini terasa sepi, makanannya tidak lagi seenak biasanya, dan pakaiannya bertumpuk tanpa ada yang mencucikan. Di hadapannya, Ibu Nani duduk dengan wajah penuh ketegasan. "Jadi, kau masih memikirkan perempuan itu?" tanyanya dengan nada tidak suka. Manto mendongak menatap ibunya. "Sinta adalah istriku, Bu." Ibu Nani mendengus sinis. "Istri macam apa yang meninggalkan suaminya begitu saja? Kau lihat sendiri, kan? Dia bahkan lebih memilih keluarganya daripada kembali padamu." Manto menghela napas berat. "Dia pergi karena merasa aku tidak menghargainya, Bu. Aku tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya." Ibu Nani memutar bola matanya. "Omong kosong. Perempuan itu terlalu banyak menuntut. Seharusnya dia sadar bahwa dia hanya istri, bukan ratu yang harus kau layani setiap waktu." Manto terdiam. Ia tahu ibunya tidak akan pernah bisa melihat dari sudut pandang Sinta. Bagi Ibu Nani, suami adalah pemegang kendali dalam rumah tangga, dan istri harus patuh tanpa banyak bicara. Melihat anaknya tidak juga merespons, Ibu Nani melanjutkan, "Dengar, Manto, kau harus tegas. Jangan biarkan perempuan itu mengatur-atur hidupmu. Kalau dia ingin pergi, biarkan saja. Akan ada banyak perempuan lain yang lebih baik darinya." Manto menatap ibunya dengan mata sedikit memerah. "Ibu, aku mencintai Sinta." Ibu Nani mendengus. "Cinta saja tidak cukup. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan meninggalkanmu seperti ini. Dia seharusnya tetap di sini, menerima keadaan, dan menjalankan tugasnya sebagai istri." Manto semakin tenggelam dalam dilema. Ia mencintai Sinta, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan ibunya. Selama ini, ia selalu percaya bahwa berbakti kepada orang tua adalah segalanya. Tetapi apakah itu berarti ia harus mengorbankan perasaannya sendiri? Sementara itu, di rumah orang tuanya, Sinta mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil dekat tempat kerjanya. Ia tidak ingin terus-menerus bergantung pada keluarganya. Jika ia ingin hidup mandiri, maka ia harus berani berdiri sendiri. Saat ia sedang sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper, Reza masuk ke kamarnya. "Kak, yakin mau tinggal sendiri?" Sinta mengangguk sambil tersenyum tipis. "Aku harus mencoba, Reza. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa bergantung pada orang lain." Reza duduk di tepi ranjang, menatap kakaknya dengan raut khawatir. "Tapi bagaimana kalau Mas Manto datang dan meminta kakak kembali?" Sinta terdiam. Itulah pertanyaan yang sejak tadi berputar di kepalanya. Jika Manto benar-benar datang dan meminta maaf, apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia kembali? Atau haruskah ia tetap mempertahankan keputusannya? "Aku tidak tahu, Reza," jawabnya jujur. "Tapi yang jelas, aku tidak akan kembali jika keadaan tetap seperti ini." Reza mengangguk pelan, meskipun masih ada keraguan dalam hatinya. Ia hanya ingin kakaknya bahagia, apapun yang terjadi. Di rumahnya, Manto masih duduk termenung. Ia merogoh ponselnya, membuka kontak Sinta, lalu menatap namanya cukup lama. Haruskah ia menelepon? Haruskah ia meminta maaf? Di saat yang sama, suara ibunya kembali terdengar. "Manto,
Kalau kau masih berharap pada perempuan itu, berarti kau memang laki-laki yang lemah. Manto mengepalkan tangannya. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan, mempertahankan rumah tangganya atau tetap menjadi anak yang berbakti pada ibunya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mengetik pesan singkat kepada Sinta. Sinta, bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara. Ia menunggu, berharap ada jawaban. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Jawaban dari Sinta hanya satu kata. Baik. Sinta duduk di sebuah kafe kecil yang cukup tenang di sudut kota. Tangan kanannya menggenggam cangkir kopi yang sudah mulai mendingin, sementara matanya terus mengarah keluar jendela, menunggu kedatangan Manto. Ini pertama kalinya mereka bertemu setelah Sinta memutuskan pergi dari rumah. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi yang paling utama adalah mencari jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Apakah Manto benar-benar menghargainya sebagai seorang istri? Beberapa menit kemudian, Manto muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih lelah dari terakhir kali Sinta melihatnya. Matanya sedikit cekung, rambutnya agak berantakan, dan pakaiannya kusut, tanda bahwa ia tidak merawat dirinya dengan baik sejak kepergian Sinta. Manto melangkah perlahan menuju meja di mana Sinta duduk. Sesaat, ia ragu untuk langsung duduk, tetapi akhirnya ia menarik kursi di depannya. "Hai," sapanya dengan suara pelan. Sinta hanya mengangguk singkat. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan seperti biasanya. Manto menarik napas panjang. "Terima kasih karena mau bertemu denganku." Sinta masih diam. Ia membiarkan Manto berbicara lebih dulu, menunggu apakah lelaki itu benar-benar akan jujur kali ini. "Sinta, aku minta maaf atas semuanya," kata Manto akhirnya. "Aku sadar aku sudah banyak menyakitimu." Sinta menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kenapa, Mas? Kenapa aku selalu merasa menjadi orang yang tidak penting dalam rumah tangga kita?" Manto terdiam. Ia tahu, tidak ada gunanya berbohong atau mengelak. Sinta sudah terluka terlalu dalam. Setelah beberapa detik hening, Manto akhirnya menghembuskan napas berat. "Sinta, aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Sinta mengangkat alis. "Apa?" Manto menggenggam tangannya di atas meja, seolah mencari keberanian. "Aku selama ini menyerahkan sebagian besar gajiku kepada ibu." Sinta langsung terdiam. Matanya membelalak, dan dadanya terasa sesak. Ia sudah lama curiga, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Manto membuatnya tetap terkejut. "Kau bilang apa?" Manto menundukkan kepala. "Sejak awal pernikahan kita, setiap bulan, sebagian besar gajiku selalu kuberikan pada ibu. Aku hanya menyisakan sedikit untuk keperluan rumah tangga kita." Sinta terhenyak. Selama ini, ia sering bertanya-tanya mengapa kondisi keuangan mereka selalu terasa ketat, padahal Manto memiliki pekerjaan yang cukup baik. Setiap kali ia meminta sesuatu, Manto selalu berkata bahwa mereka harus berhemat. "Aku tidak pernah tahu tentang ini," suara Sinta bergetar. "Kenapa Mas tidak pernah memberitahuku?" Manto masih tidak berani menatap Sinta. "Aku takut kamu tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku tahu kamu akan merasa tidak dihargai." Sinta tertawa pahit. "Tentu saja aku tidak bisa menerimanya, Mas. Aku ini istrimu. Kenapa aku harus tahu tentang keuangan suamiku dari mulutnya sendiri setelah sekian lama? Aku bukan orang asing dalam hidupmu." Manto mencoba menjelaskan. "Ibu selalu menganggap bahwa sebagai anak laki-laki, aku harus menanggung hidupnya. Aku sudah terbiasa memberi uang kepada ibu sejak sebelum menikah. Dan setelah kita menikah, ibu tidak pernah berhenti meminta." Sinta menggelengkan kepala, masih berusaha mencerna semua ini. "Jadi, selama ini, aku hidup dari sisa-sisa? Aku hanya mendapat bagian dari apa yang tersisa setelah semua uangmu diberikan ke ibu." Manto terdiam, tidak bisa membantah. Air mata mulai menggenang di mata Sinta. "Mas, selama ini aku pikir aku yang salah. Aku pikir aku yang terlalu banyak menuntut. Tapi ternyata aku hanya dianggap sebagai istri yang harus menerima sisa-sisa dari apa yang kau berikan kepada ibumu." Manto mengusap wajahnya, merasa frustasi. "Aku tidak pernah berniat membuatmu merasa seperti itu, Sinta. Aku hanya ingin menjadi anak yang berbakti. Ibu sudah banyak berkorban untukku sejak kecil. Aku tidak bisa begitu saja berhenti membantu beliau." Sinta menatapnya tajam. "Lalu aku ini apa, Mas? Aku ini siapa dalam hidupmu?"
Seorang istri atau hanya seseorang yang kau jadikan pelengkap agar hidupmu terlihat normal? Manto menggeleng cepat. Tidak, Sinta. Kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Sinta tersenyum sinis. Kalau aku penting, kenapa aku selalu menjadi pilihan kedua? Keheningan menyelimuti mereka. Suara pelanggan lain di kafe terasa sayup-sayup, tetapi bagi Sinta, dunia seolah berhenti berputar. Manto menatapnya dengan penuh penyesalan. Sinta, aku mencintaimu. Sinta menghela napas panjang. Aku tidak meragukan itu, Mas. Tapi cinta saja tidak cukup. Aku ingin dihargai. Aku ingin diperlakukan sebagai istri, bukan hanya bayangan dalam kehidupan rumah tangga kita. Di tempat lain, di rumah keluarga Manto, Ibu Nani sedang berbicara dengan bibinya, Bu Sarmi. Perempuan itu hanya ingin menguasai Manto, kata Ibu Nani dengan kesal. Dari awal aku sudah tidak suka padanya. Sekarang lihat, dia meninggalkan suaminya, membuat Manto jadi bingung dan menderita. Bu Sarmi mengangguk. Memang begitu sifat perempuan zaman sekarang. Tidak tahu diri. Maunya enak saja, tidak mau berbagi dengan mertuanya. Ibu Nani menghela napas. Manto harus sadar. Dia tidak boleh membiarkan perempuan itu mengendalikannya. Saat itu, Manto pulang ke rumah dengan wajah lesu. Ibu Nani langsung menatapnya curiga. Dari mana saja kamu? Manto duduk di kursi dengan lelah. Aku bertemu Sinta. Ibu Nani langsung memasang ekspresi tidak suka. Untuk apa? Dia sudah pergi, biarkan saja. Manto menatap ibunya dengan mata penuh kebimbangan. Bu, aku mencintai Sinta. Ibu Nani menggeleng dengan tegas. Cinta tidak ada gunanya kalau dia hanya ingin mengambil alih hidupmu. Perempuan itu hanya ingin menguasai semua yang kau punya. Manto terdiam. Kata-kata ibunya membuat pikirannya semakin kacau. Ibu Nani melanjutkan, kamu ini anak laki-laki. Kewajibanmu adalah kepada ibumu, bukan kepada istrimu. Manto mengepalkan tangannya di pangkuan. Tapi Bu, aku juga punya kewajiban sebagai seorang suami. Ibu Nani menatapnya tajam. Jadi, kau lebih memilih perempuan itu daripada ibumu sendiri? Manto merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia berada dalam persimpangan yang sulit. Di rumah kontrakannya, Sinta duduk sendirian, menatap langit-langit. Ia tahu Manto mencintainya, tetapi cinta itu tidak cukup jika ia terus menjadi bayangan dalam hidup suaminya sendiri. Malam itu, ia mengambil keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Manto duduk di kamar tidurnya yang kini terasa begitu hampa. Biasanya, ada Sinta di sana, dengan kehadiran hangatnya, dengan suara lembutnya yang selalu menenangkan. Sekarang, semua itu tak ada. Hanya ada kesunyian yang menyesakkan. Ia menatap meja kecil di samping tempat tidurnya. Ada sebuah foto pernikahan mereka yang masih terpajang di sana. Sinta tersenyum dalam balutan kebaya putih, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Saat itu, Manto berpikir bahwa ia telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya dengan menikahi Sinta. Tapi sekarang, ia mulai bertanya-tanya. Apakah selama ini ia benar-benar telah menjadi suami yang baik? Manto menundukkan kepala, jari-jarinya mengusap pelan bagian pinggir foto itu. Bayangan percakapannya dengan Sinta di kafe tadi masih berputar dalam pikirannya. Aku ingin dihargai. Aku ingin diperlakukan sebagai istri, bukan hanya bayangan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya. Sinta tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Ia hanya ingin diakui sebagai bagian penting dalam kehidupan Manto. Tapi, apakah selama ini Manto telah melakukannya? Sejak kecil, Manto diajarkan bahwa sebagai anak laki-laki, ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga ibunya. Sejak ayahnya meninggal, Ibu Nani selalu berkata bahwa ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Manto tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan ibunya adalah yang utama. Namun, sekarang ia mulai bertanya-tanya, apakah ia terlalu jauh dalam memenuhi kewajiban itu? Ia mengingat bagaimana ibunya selalu mengutamakan kebutuhannya sendiri dibanding rumah tangga Manto. Bagaimana setiap bulan ia harus mengirimkan hampir seluruh gajinya kepada ibunya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan rumah tangganya sendiri. Bagaimana setiap keputusan yang diambilnya harus mendapat restu dari ibunya terlebih dahulu. Manto menghela napas panjang. Ia mencintai ibunya. Itu tidak pernah berubah. Tapi ia juga mencintai Sinta. Dan sekarang, ia merasa ada sesuatu yang salah dalam caranya mencintai kedua wanita itu.
Ketika Manto keluar dari kamar, ia mendapati ibunya sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. Wajah wanita itu tampak tenang, seolah tidak ada masalah besar yang sedang terjadi di dalam rumah tangga anaknya. "Ibu," panggil Manto pelan. Ibu Nani menoleh, menatapnya sekilas. "Ada apa?" Manto ragu sejenak sebelum akhirnya duduk di samping ibunya. "Bu, aku ingin bicara soal Sinta." Ibu Nani langsung menghela napas dengan kesal. "Kenapa kau masih saja membahas perempuan itu?" Manto menatap ibunya dalam-dalam. "Karena dia istriku, Bu. Dan aku mencintainya." Ibu Nani menggeleng. Cinta saja tidak cukup kalau dia tidak tahu bagaimana menjadi istri yang baik. Manto mengepalkan tangannya di atas pahanya. "Bu, selama ini aku sudah memberikan semuanya untuk ibu. Setiap bulan, aku menyerahkan hampir seluruh gajiku. Aku menuruti semua keinginan ibu, bahkan saat itu membuat Sinta merasa terpinggirkan." Ibu Nani mendengus. "Itu kewajibanmu sebagai anak." Manto menggeleng pelan. "Tapi aku juga punya kewajiban sebagai seorang suami." Ibu Nani menatapnya tajam. "Jadi sekarang kau mulai membangkang? Apa perempuan itu sudah mencuci otakmu?" Manto terdiam. Ia menyadari sesuatu. Ibunya tidak akan pernah melihatnya sebagai pria dewasa yang bisa mengambil keputusan sendiri. Di mata Ibu Nani, Manto masihlah anak kecil yang harus menurut tanpa mempertanyakan apapun. "Ibu," suara Manto lebih tenang, tetapi penuh ketegasan. "Aku mencintai ibu, tapi aku juga mencintai istriku. Aku tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini, di antara dua sisi yang berlawanan. Aku ingin menjalani rumah tanggaku dengan cara yang benar." Ibu Nani mendelik. "Jadi, kau lebih memilih perempuan itu daripada ibumu sendiri?" Manto menarik napas panjang. "Ini bukan soal memilih, Bu. Aku ingin ibu mengerti bahwa aku butuh menjalani hidupku sendiri. Aku ingin bertanggung jawab atas rumah tanggaku tanpa selalu merasa bersalah." Ibu Nani tertawa sinis. "Jadi, kau mau membiarkan ibumu hidup sendiri, tanpa bantuanmu?" Manto menggeleng. "Aku tetap akan membantu ibu. Tapi aku juga harus adil terhadap Sinta." Ibu Nani membanting remote televisi ke meja. "Kalau kau tetap bersikeras seperti ini, jangan harap kau masih bisa disebut anakku." Kata-kata itu menusuk hati Manto. Ia tidak pernah membayangkan ibunya akan mengatakan sesuatu yang begitu tajam. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa lebih yakin dengan keputusannya. Manto berdiri. "Bu, aku tidak akan pernah berhenti menjadi anak ibu. Tapi aku juga tidak akan berhenti menjadi suami bagi istriku." Tanpa menunggu reaksi ibunya, Manto berbalik dan melangkah pergi. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Di tempat lain, Sinta duduk di atas kasur kontrakan kecilnya, menatap ponselnya yang bergetar. Nama Manto muncul di layar. Dengan hati berdebar, ia mengangkat telepon itu. "Sinta," suara Manto terdengar lirih, tetapi penuh tekad. "Aku ingin bertemu lagi. Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu." Sinta menggigit bibirnya. "Apa itu?" "Aku sadar selama ini aku telah salah. Aku ingin memperbaiki semuanya." Mata Sinta memanas. Ia tidak tahu apakah ini hanya kata-kata sesaat atau benar-benar datang dari hati Manto. "Aku akan datang," kata Manto lagi. Sinta menarik napas dalam. Ia tidak tahu kemana semua ini akan berujung. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat secercah harapan. Manto duduk di bangku taman yang sepi. Tangannya menggenggam ponsel yang terasa berat di telapak tangannya. Ia telah mengirim pesan kepada Sinta untuk bertemu di tempat ini, berharap ada kesempatan untuk berbicara dan mencari jalan keluar. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah yang lembab setelah hujan gerimis tadi siang. Hatinya penuh dengan kegelisahan. Ia tahu pertemuan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah titik penentuan, batas antara apa yang akan ia pertahankan dan apa yang harus ia lepaskan. Tak lama, langkah kaki terdengar mendekat. Sinta datang dengan wajah tenang, tetapi matanya penuh keteguhan. Ia mengenakan blus berwarna biru muda, dan rambutnya diikat rapi. Meskipun ada lelah di wajahnya, ia tetap terlihat anggun. Sinta berhenti tepat di depan Manto, menatapnya tanpa berkata apapun. "Terima kasih sudah datang," kata Manto akhirnya. Sinta mengangguk kecil, lalu duduk di bangku sebelahnya, menjaga sedikit jarak. Ia menyilangkan tangannya di dada, menunggu Manto untuk berbicara lebih dulu. "Aku ingin membicarakan semuanya," ujar Manto.
Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Sinta menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, Mas, aku sudah terlalu lelah. Aku sudah terlalu sering berharap, tapi akhirnya hanya merasa kecewa. Manto menunduk. Aku tahu. Aku sadar selama ini aku terlalu banyak mendengarkan ibu dan tidak cukup memperhatikan perasaanmu. Sinta menatap lurus ke depan, ke arah pepohonan yang bergoyang pelan. Mas, aku ingin bertanya satu hal. Jika aku tidak pernah mengembalikan uang nafkah itu ke ibu, apakah Mas akan sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kita? Manto terdiam. Pertanyaan itu menohok. Ia tidak bisa langsung menjawabnya. Aku mungkin tidak akan sadar secepat ini, akhirnya ia mengakui. Tapi aku menyadari sekarang bahwa aku telah salah. Sinta tersenyum kecil, tetapi senyum itu pahit. Aku tidak bisa terus menunggu kesadaran itu datang terlambat, Mas. Aku ingin kepastian. Aku ingin tahu, apakah Mas benar-benar ingin menjalani rumah tangga dengan aku, atau Mas ingin terus menjadi anak yang patuh pada ibunya, tanpa mempertimbangkan istri yang sudah Mas nikahi. Manto terkejut dengan nada tegas dalam suara Sinta. Ia mengangkat wajahnya, menatap Sinta yang kini balas menatapnya dengan sorot mata tajam. Aku tidak meminta Mas untuk meninggalkan ibumu, lanjut Sinta. Aku hanya ingin Mas menjadi suami yang mandiri. Aku ingin kita yang memutuskan bagaimana rumah tangga kita berjalan, bukan orang lain. Manto menggenggam kedua tangannya erat, mencoba menenangkan diri. Ia mencintai Sinta, itu jelas. Tapi bagaimana mungkin ia bisa benar-benar melepaskan kendali ibunya? Sinta melanjutkan, jika Mas benar-benar ingin memperbaiki hubungan kita, aku ingin Mas membuat keputusan sekarang. Aku tidak bisa terus berada dalam bayang-bayang Ibu Nani. Aku ingin suami yang berdiri sendiri, yang punya keputusan sendiri, yang bisa melindungi istrinya dari tekanan keluarga. Hening. Manto merasa seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi lebih berat. Ia tahu inilah saatnya mengambil keputusan. Namun sebelum ia bisa berbicara, ponselnya tiba-tiba bergetar di saku celananya. Ia mengeluarkannya dan melihat nama yang tertera di layar, Ibu Nani. Sinta melirik sekilas ke layar ponsel itu, lalu kembali menatap ke depan. Manto menelan ludah. Ia tahu jika ia mengangkat telepon itu, ia akan kembali terperangkap dalam lingkaran yang sama. Jika ia tidak mengangkatnya, ibunya pasti akan semakin marah. Ponsel terus bergetar, seolah menuntutnya untuk memilih. Manto mengepalkan tangannya, lalu menekan tombol reject. Ia meletakkan ponsel itu di bangku tanpa menatapnya lagi. Sinta menoleh dengan sedikit terkejut. Manto akhirnya menatapnya, kali ini dengan sorot mata yang lebih teguh. Aku memilihmu, Sinta. Sinta menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran dalam kata-kata Manto. Apa Mas benar-benar yakin? Manto mengangguk. Aku tahu ini tidak akan mudah. Aku tahu ibu tidak akan terima begitu saja. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Air mata menggenang di sudut mata Sinta, tetapi ia segera mengedipkannya agar tidak jatuh. Mas harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Aku siap, kata Manto tanpa ragu. Namun, mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa badai yang lebih besar. Di rumah, Ibu Nani menatap layar ponselnya dengan wajah marah. Ia telah menelepon Manto beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Dia menolak teleponku, katanya dengan nada tidak percaya. Bu Sarmi yang duduk di sebelahnya menggeleng. Anak itu sudah berubah. Itu pasti ulah istrinya. Ibu Nani berdiri, wajahnya merah padam. Aku tidak akan membiarkan perempuan itu mengambil anakku dariku. Malam itu, ketika Manto pulang, Ibu Nani sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah murka. Kau menolak telepon dari ibumu sendiri, suaranya tajam. Manto menelan ludah. Ia tahu ini akan terjadi. Aku sedang berbicara dengan Sinta, Bu, jawabnya dengan tenang. Jadi sekarang perempuan itu lebih penting daripada ibumu? Bukan begitu, Bu. Aku hanya ingin mengurus rumah tanggaku dengan cara yang benar. Ibu Nani mendekat, matanya menyala dengan kemarahan. Jangan bodoh, Manto. Kau tidak sadar? Perempuan itu hanya ingin menguasai hidupmu. Aku ini ibumu. Aku yang membesarkanmu. Aku tahu, Bu. Manto mencoba berbicara dengan lembut. Dan aku tetap menghormati ibu. Tapi aku juga seorang suami sekarang. Ibu Nani menggeleng dengan geram. Kalau kau tetap memilih perempuan itu, jangan harap kau masih bisa tinggal di rumah ini. Manto menghela napas panjang. Kalau itu yang ibu inginkan,
Aku akan pergi. Ibu Nani membelalak. Kau benar-benar tega meninggalkan ibumu. Manto menatap ibunya dengan rasa sedih yang dalam. Aku tidak meninggalkan ibu. Aku hanya ingin hidup sebagai suami yang bertanggung jawab. Ibu Nani menggeleng. Baik, pergilah. Tapi ingat, kau akan menyesali keputusan ini. Manto tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk ke kamarnya, mengambil tas dan beberapa pakaian. Saat keluar, Ibu Nani masih berdiri di ruang tamu, menatapnya dengan penuh kekecewaan. Tanpa berkata apapun, Manto membuka pintu dan melangkah pergi. Saat keluar dari rumah itu, ia merasa dadanya berat. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia akhirnya membuat keputusan sendiri. Manto berdiri di depan pintu rumah kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggal Sinta. Tangannya sedikit gemetar saat hendak mengetuk pintu. Ia tahu, keputusannya untuk meninggalkan rumah ibunya adalah keputusan besar. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Sinta. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Sinta, mengenakan kaos longgar dan celana kain. Matanya menatap Manto dengan ragu, seolah mencoba membaca kesungguhan yang terukir di wajah suaminya. Mas sudah benar-benar mengambil keputusan, suara Sinta lirih, tapi penuh harapan yang nyaris padam. Manto mengangguk pelan. Aku memilih kita, Sinta. Sinta diam sejenak sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. Manto melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, mereka berada di bawah atap yang sama tanpa bayang-bayang orang lain. Manto duduk di kursi kecil dekat meja makan yang sederhana. Ia memperhatikan sekeliling rumah kontrakan ini, jauh lebih kecil dibanding rumah ibunya. Tapi ada sesuatu di sini yang terasa lebih nyaman, lebih damai. Aku tahu ini tidak akan mudah, kata Manto akhirnya, menatap istrinya yang kini duduk di seberangnya. Ibu pasti tidak akan menerima keputusan ini begitu saja. Sinta menatapnya tajam. Mas siap menghadapi itu. Manto menarik napas panjang. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Aku tidak ingin merasa bersalah hanya karena ingin membangun rumah tanggaku sendiri. Aku ingin kita punya kesempatan untuk benar-benar hidup sebagai suami istri, tanpa intervensi siapapun. Sinta tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh luka. Aku ingin percaya, Mas. Tapi aku juga tahu, Mas bukan hanya meninggalkan rumah ibu. Mas meninggalkan beban yang selama ini Mas pikul sejak kecil. Itu tidak akan mudah. Aku tahu. Sinta menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Aku takut, Mas. Aku takut Mas akan goyah. Aku takut Mas akan kembali ketika Ibu Nani mulai menekan Mas. Manto meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Aku tidak akan kembali, Sinta. Aku ingin kita membangun hidup kita sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik. Mata Sinta mulai berkaca-kaca, tapi ia tetap menahan emosinya. Mas, ini bukan hanya tentang memilih aku atau ibu, katanya. Ini tentang bagaimana Mas bisa benar-benar berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Manto mengangguk. Ia paham bahwa ini bukan sekadar persoalan perasaan, tapi juga tentang membuktikan bahwa ia mampu menjadi suami yang mandiri, bukan pria yang terus hidup dalam bayang-bayang ibunya. Tapi di sisi lain kota, Ibu Nani sedang duduk dengan wajah merah padam. Ia baru saja mendapat kabar dari salah satu tetangganya bahwa Manto telah meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama Sinta. Anak durhaka, geramnya. Bu Sarmi, sahabat dekatnya yang sejak tadi duduk di sebelahnya, menggeleng. Aku sudah bilang, perempuan itu pasti telah menjerat anakmu. Sekarang kau harus ambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Ibu Nani menatap sahabatnya dengan mata menyala. Aku tidak akan membiarkan anakku dijauhkan dariku. Keesokan harinya, Manto dan Sinta baru saja selesai sarapan ketika terdengar ketukan keras di pintu. Sinta menatap Manto dengan cemas. Mas, aku punya firasat buruk. Manto berdiri dan membuka pintu. Di depan rumah, berdiri Ibu Nani dengan wajah penuh kemarahan. Kau benar-benar tega meninggalkan ibumu sendiri demi perempuan ini, suara Ibu Nani bergetar, antara marah dan kecewa. Manto menarik napas dalam. Ibu, aku tidak meninggalkan ibu. Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri. Ibu membesarkanmu seorang diri setelah ayahmu meninggal. Ibu Nani melangkah maju, suaranya meninggi. Dan sekarang, kau membalasnya dengan meninggalkan ibu begitu saja. Manto menelan ludah. Ibu selalu ada di hatiku, tapi aku punya tanggung jawab terhadap istriku.
Aku harus menjalani rumah tanggaku sendiri. Ibu Nani mendengus. Rumah tangga? Apa kau pikir perempuan ini akan lebih baik daripada ibumu sendiri? Sinta yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Bu, saya tidak pernah ingin merebut manto dari ibu. Saya hanya ingin kami punya kehidupan kami sendiri, tanpa harus selalu dikendalikan oleh orang lain. Mata Ibu Nani semakin menyipit. Jadi menurutmu aku mengendalikan manto? Sinta menatap ibu mertuanya tanpa gentar. Bukankah memang begitu, Bu? Ibu Nani mendekat ke arah Sinta, tapi Manto segera berdiri di antara mereka. Sudah cukup, Bu, kata Manto tegas. Aku mencintai ibu, tapi aku juga mencintai istriku. Aku tidak akan terus-menerus berada dalam situasi ini. Aku ingin membangun rumah tanggaku sendiri. Ibu Nani terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya berdiri tegak melawan dirinya. Jadi ini keputusanmu? Suaranya dingin. Ya, Bu, jawab Manto mantap. Ibu Nani menatapnya lama sebelum akhirnya mendengus. Baik, kalau kau lebih memilih perempuan ini daripada ibumu sendiri, jangan harap kau masih bisa kembali ke rumah itu. Manto mengangguk, menerima konsekuensi itu dengan tenang. Saat Ibu Nani berbalik dan pergi, Sinta menatap Manto dengan penuh haru. Mas benar-benar memilih kita? Suaranya nyaris berbisik. Manto menatap istrinya, menggenggam tangannya dengan erat. Ya, aku memilih kita. Sinta menghela napas panjang, lalu tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai semuanya dari awal. Hari itu, Manto benar-benar telah membuat keputusan yang menentukan. Ia telah memilih jalannya sendiri. Dan meskipun ia tahu banyak tantangan yang akan menghadang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Manto menatap langit-langit kamar kontrakannya yang masih terasa asing meskipun sudah beberapa minggu ia tinggali bersama Sinta. Ia membalikkan badan, menatap wajah istrinya yang tertidur di sampingnya. Ada ketenangan di wajah itu, tetapi juga kelelahan yang sulit disembunyikan. Keputusan yang ia ambil untuk meninggalkan rumah ibunya bukanlah hal yang mudah. Sejak hari itu, Ibu Nani benar-benar tidak pernah lagi menghubunginya. Bahkan, sanak saudara yang biasanya mengirim pesan atau sekadar bertanya kabar mendadak menjauh, seolah ia telah melakukan dosa besar yang tidak terampuni. Di satu sisi, ia merasa lega. Tetapi di sisi lain, ada perasaan bersalah yang menghantuinya setiap malam. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Sinta. Dapur kecil di sudut rumah menjadi tempatnya melarikan diri dari pikirannya sendiri. Ia menyalakan kompor, merebus air untuk membuat kopi. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Sinta muncul dari balik pintu kamar, mengusap matanya yang masih mengantuk. Mas belum tidur. Manto menggeleng, menuangkan kopi ke dalam cangkir. Biasa, kepikiran macam-macam. Sinta menarik kursi, duduk di hadapan suaminya. Masih kepikiran soal ibu. Manto menghela napas panjang. Aku tahu aku sudah mengambil keputusan, tapi rasanya sulit benar-benar melepaskan diri dari semua ini. Sinta menggenggam tangannya. Aku tidak akan memaksamu untuk melupakan ibu, Mas. Bagaimanapun, dia tetap ibumu. Aku hanya ingin Mas bisa hidup tanpa rasa takut dan tanpa merasa bersalah setiap saat. Manto mengangguk pelan, meskipun hatinya masih berat. Beberapa hari kemudian, Manto mendapat kabar dari seorang kerabat jauhnya bahwa Ibu Nani jatuh sakit. Tidak ada yang mau merawatnya karena selama ini ia terlalu bergantung pada Manto. Rumah yang dulu terasa hangat kini sepi. Hati Manto berkecamuk. Ia ingin menemui ibunya, tetapi ia tahu jika ia kembali, akan sulit baginya untuk lepas lagi. Mas harus memutuskan apa yang terbaik, kata Sinta saat mereka duduk di ruang tamu. Aku tidak bisa membiarkan ibu sendirian, jawab Manto. Sinta menatap suaminya dengan lembut. Kalau Mas ingin menemui ibu, aku tidak akan melarang. Tapi pastikan bahwa kepergian Mas kali ini bukan karena tekanan atau rasa bersalah. Pastikan bahwa Mas pergi karena memang ingin membantu, bukan karena takut. Manto terdiam. Kata-kata Sinta menyadarkannya. Ia tidak boleh kembali ke pola lama, di mana ia selalu merasa harus tunduk pada ibunya tanpa bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Hari itu, ia memutuskan untuk menemui Ibu Nani, tetapi bukan sebagai anak yang takut, melainkan sebagai seorang pria yang sudah berkeluarga dan ingin tetap menjaga hubungan dengan ibunya tanpa mengorbankan rumah tangganya. Saat ia tiba di rumah, Ibu Nani terbaring di ranjang dengan wajah pucat. Matanya menyipit saat melihat Manto di ambang pintu. Kau masih berani datang ke sini, suaranya lemah.
tetapi tetap menyiratkan amarah yang belum pudar. Manto mendekat. Aku datang bukan untuk kembali, Bu. Aku hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Ibu Nani tertawa sinis. Baik-baik saja? Kau meninggalkan ibu sendirian. Kau kira ibu baik-baik saja? Manto menggenggam jemarinya yang mulai keriput. Aku tidak pernah ingin meninggalkan ibu, hanya saja aku ingin hidup sebagai suami yang mandiri. Aku ingin punya rumah tangga sendiri. Ibu Nani terdiam. Untuk pertama kalinya, Manto melihat ada air mata yang menggenang di mata wanita tua itu. Sejak ayahmu meninggal, ibu hanya punya kau. Ibu takut kehilanganmu, suaranya lirih, berbeda dari biasanya. Manto meremas tangannya. Ibu tidak pernah kehilangan aku. Aku selalu ada, hanya saja aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang ibu. Tangis Ibu Nani pecah. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa selama ini ia terlalu menggenggam erat putranya, hingga tidak menyadari bahwa ia telah membuatnya terperangkap. Hari itu, tanpa banyak kata, Manto merawat ibunya. Ia memasakkan bubur, menyiapkan obat, dan memastikan rumah tetap bersih. Tetapi ia tetap pada keputusannya untuk tidak tinggal di sana lagi. Malam harinya, sebelum ia pulang, Ibu Nani memegang tangannya erat. Kau benar-benar mencintai perempuan itu? Tanyanya pelan. Manto tersenyum. Iya, Bu. Aku mencintainya. Ibu Nani terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk. Kalau begitu, jagalah dia baik-baik. Jangan ulangi kesalahan ibumu ini. Manto mengangguk. Hatinya terasa lebih ringan saat ia melangkah keluar dari rumah yang pernah ia tinggali selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bisa benar-benar hidup tanpa dihantui rasa bersalah. Saat ia kembali ke rumah kontrakannya, Sinta sedang duduk di ruang tamu, menunggunya dengan cemas. Bagaimana, Mas? Tanyanya penuh kekhawatiran. Manto mendekati istrinya, merengkuhnya dalam pelukan hangat. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, sayang. Sekarang aku siap menatap masa depan kita. Sinta tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak awal pernikahan mereka, ia merasa benar-benar yakin bahwa rumah tangga mereka akan baik-baik saja. Manto dan Sinta akhirnya menemukan keseimbangan dalam rumah tangga mereka. Setelah semua badai yang menerpa, kini mereka bisa menikmati kehidupan pernikahan tanpa bayang-bayang orang lain. Ibu Nani, meskipun awalnya sulit menerima kenyataan, akhirnya belajar untuk merelakan putranya menjalani hidupnya sendiri. Hubungan mereka perlahan membaik. Manto masih rutin mengunjungi ibunya, tetapi kali ini sebagai anak yang mandiri, bukan lagi sebagai pria yang dikendalikan. Sinta juga mulai membuka hati dan menerima bahwa Manto tetap memiliki tanggung jawab terhadap ibunya, tetapi tidak dengan cara yang mengorbankan rumah tangga mereka. Mereka berdua belajar dari pengalaman, saling memahami, dan memperkuat ikatan mereka sebagai suami istri. Suatu sore, Sinta dan Manto duduk di beranda rumah kontrakan mereka, menikmati secangkir teh sambil menatap matahari yang mulai terbenam. Mas, kata Sinta, menggenggam tangan suaminya. Terima kasih sudah memilih kita. Manto tersenyum, mengecup punggung tangan istrinya dengan penuh kasih. Aku tidak hanya memilih kita, tapi aku juga memilih masa depan yang lebih baik untuk kita berdua. Dengan penuh keyakinan, mereka melangkah ke depan, membangun kehidupan yang mereka impikan, bersama, dalam cinta dan kebahagiaan yang telah mereka perjuangkan.